Selamat datang di Booklist pertamaku. Aku Sahroni, mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2406365. Hari ini kita akan menjelajah satu buku yang luar biasa, mahakarya dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Judul bukunya adalah Yang Hilang Dari Kita, Akhlak. Buku ini ditulis oleh seorang penulis ternama kebangsaan Indonesia. Beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Saat ini beliau sering menghabiskan waktunya untuk menulis buku. Dan tercatat bahwa sampai sekarang lebih dari 60 judul buku telah ditulisnya. Masya Allah sekali. Buku ini hadir dan bisa kita nikmati sekarang itu melalui proses yang tak sebentar. Pada bulannya ada sebuah fenomena di tahun 2015 di mana orang-orang yang diberi gelar kehormatan mengatasnamakan presiden dan wakil presidennya dituduh melakukan perbuatan yang tidak bermoral, dituduh melakukan perbuatan yaitu meminta-minta saham kepada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Hal ini dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari masyarakat kita. Dan Muhammad Quraish Shihab akhirnya menyimpulkan bahwa yang hilang dari kita adalah akhlak. Buku ini tuh membahas tentang akhlak dengan 4 bab dan juga subbab-subbab yang beragam, seperti tentang akhlak, Islam adalah akhlak, baik dan buruk, dan tentang sopan santun. Tak hanya itu, penulis juga menekankan di buku ini tentang beberapa adab penting, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, bahkan kepada benda yang tak bernyawa sekalipun harus kita perhatikan. Dari semua isi bukunya, aku hanya ingin membagikan 4 fokus buku yang personally menarik banget untuk kita bahas. Jadi, yuk kita ke fokus bukunya. Pertama, potensi diri untuk mencapai puncak akhlak. Di buku ini, penulis bilang kalau ada 4 potensi diri dalam manusia yang telah Allah berikan, yang mana ketika seseorang itu berhasil menggabungkan keempat potensi itu, maka orang tersebut akan mencapai puncak akhlak. Apa aja ya potensi-potensi diri itu? Pertama, ada potensi ilmu. Ketika seseorang berhasil mengaktualisasikan potensi ilmu, maka ia akan dengan mudah membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, dan juga sebagainya. Potensi yang kedua adalah potensi amarah. Nah, ketika seseorang berhasil untuk mengaktualisasikan potensi ini, maka orang tersebut dinamakan sebagai orang yang berani. Berani di sini bukan berarti ia tidak takut apa-apa, tapi ia melawan rasa takut itu, yang menghilangkan rasa takut itu sejauh-jauhnya. Potensi yang ketiga adalah potensi syahwat atau keinginan. Ya, kita semua, apalagi sebagai generasi muda, pasti dibekali dengan yang namanya potensi syahwat atau hawa nafsu. Ketika seseorang berhasil untuk menahan hawa nafsunya, maka ia disebut sebagai orang yang ifah atau orang yang berhasil menjaga kesucian dirinya. Potensi yang keempat adalah potensi adil. Adil di sini berarti seseorang itu mampu untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika keempat potensi ini ada dalam diri seorang manusia, maka orang tersebut bisa memiliki akhlak yang mulia. Kedua, output meneladani sifat-sifat Allah. Kita tahu bahwa ada 99 sifat Allah yang mulia yang wajib kita ketahui. Nah, penulis bilang dalam buku ini, kalau misalnya ada seseorang yang berhasil meneladani sifat-sifat Allah yang mulia itu, maka akan lahir darinya sekelumit sifat-sifat mulia yang beliau teladani. Misalnya, seseorang meneladani sifat Allah Al-Afu, yaitu Allah Maha Pemaaf. Nah, ketika ia berhasil meneladaninya, maka ia akan memiliki sifat pemaaf. Sehingga ketika ada seseorang yang meminta maaf kepadanya, maka dengan izin Allah beliau mudah untuk memaafkan. Jadi, yuk sama-sama kita amalkan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketiga, akhlak lahir dari kebiasaan. Penulis bilang di halaman 89 bahwa akhlak itu lahir dari kebiasaan dan kebiasaan lahir dari yang namanya pembiasaan. Ketika seseorang melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang dan juga berkelanjutan, maka secara berulang-ulang dan juga berkelanjutan, walaupun pada awalnya ia merasakan keberatan melakukan suatu hal itu, tetapi karena adanya paksaan dalam dirinya dan juga ia ingin terus berlatih, maka akan dihasilkan yang namanya suatu kebiasaan. Hal ini juga sama dengan akhlak. Akhlak itu bukan bawaan dari lahir, tapi harus ada yang namanya proses untuk mencapai akhlak yang baik. Memang akan terasa berat ketika kita ingin memulai suatu kebiasaan baik yang nantinya akan berujung pada akhlak yang baik. Tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, kita akan dengan mudah melakukan suatu aktivitas yang menurut kita itu berat, namun pada akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan kita yang akan mendorong kepada akhlak yang baik. Fokus buku yang terakhir adalah sholat menghasilkan akhlak. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa ternyata ibadah umat Islam yaitu sholat ternyata bisa menghasilkan yang namanya akhlak yang mulia. Kita juga tahu bahwa Allah telah berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'annya bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Nah, penulis di sini ingin menekankan kepada kita bahwa sholat itu bukan hanya sekadar gerakan tak bermakna, tapi ternyata sholat itu membawa pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dan ternyata ini sudah terbukti loh, ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang melakukan sholat itu biasanya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih bisa untuk memanage waktu dengan baik. Dan yang bikin aku tertarik dengan buku ini, di halaman terakhirnya itu ada sebuah doa yang aku yakin teman-teman juga udah tahu tentang doa bercermin. Sebenarnya doa ini tuh luas banget ya maknanya. Kan di sini bunyi doanya adalah Allahumma kam hasanta khalqi fasinuluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah wajahku, maka indahkan pula lah akhlakku. Jadi ini yang bikin aku tertarik banget untuk baca ini. Ini yang bikin aku seneng banget akhirnya bisa menemukan buku tentang akhlak ini. Karena dari awal buku sampai akhir buku itu benar-benar banyak banget insight-insight yang aku temukan. Banyak banget isi-isi buku yang aku coret-coreti, yang aku tandai gitu untuk aku jadikan quotes, untuk aku jadikan caption atau sebagai motivasi aku. Dan teman-teman, aku sangat menyarankan sekali teman-teman untuk membaca buku hasil karya dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Salah satunya adalah buku ini, Yang Hilang Dari Kita Akhlak. Itu dia review buku dari aku tentang buku Yang Hilang Dari Kita Akhlak. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.